Shalom. Halo sekali lagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita sudah berada di penghujung. Tinggal berapa hari lagi? 6 hari. 7 hari lagi kita akan ada di masuk tahun 2024. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam hidup kita sehingga hari ini kita bisa ada sampai hari ini. Mungkin di dalam tahun 2023 banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin itu yang kita bersuka cita, kita bahagia, tapi bisa juga ada yang sedih. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada di situ untuk menuntun kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang Dia kerjakan bagi kita, itu semuanya pasti baik. Semuanya pasti amat sangat baik dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar. Tema kita hari ini adalah Unto us a child is born. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita tahu siapa yang lahir bagi kita. Yang lahir bagi kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dialah Allah yang rela meninggalkan tahtanya yang besar, tahtanya yang kudus, untuk datang ke dalam dunia. Semuanya satu tujuan, adalah menyelamatkan kehidupan kita. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang peduli dengan hidup kita. Allah yang mengasihi kita. Yesus Kristus. Dia mengasihi, Dia mencintai kita. Karena kasihnya Dia datang ke dalam dunia. Nah, seorang anak telah lahir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Merubah hidup kita. Untuk menuntun kehidupan kita. Tadi kita orang-orang yang sesat. Tadi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tadi Tuhan bilang begini, ada terang Tuhan yang bercahaya di dalam hidup kita. Terang itu datang dari Yesus. Terang itu Yesus Kristus sendiri. Dia adalah terang dunia yang menyinari seluruh kehidupan kita. Nah, perhatikan ini. Ketika kamu percaya Yesus, saat itulah Dia ada dalam hidupmu. Terang yang besar itu, terang dunia itu ada dalam kehidupanmu. Harusnya kita bersinar. Harusnya kita memancarkan terang itu bagi orang lain. Sehingga orang melihat terang itu di dalam kehidupan kita. Saudara harus menyinari kegelapan. Karena tanggung jawab kita adalah bersinar untuk menyinari kegelapan. Bahkan kalau kita baca dalam Matius pasal 5, dibilang ini, kamu adalah terang dunia. Tadi Yesus bilang ini, aku terang dunia. Tapi ketika kamu percaya Yesus, Dia bilang begini, kamu terang dunia. Jadi kamu yang mengambil terang itu untuk bercahaya. Menyinarkan terang itu bagi orang lain. Supaya orang lain melihat terang itu. Orang lain bisa bersuka cita ketika melihat terang itu. Sehingga kegelapan itu pergi dari kehidupan mereka. Saudara, itulah inti dari kedatangan seorang bayi di dalam hidup kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia membawa terang datang di dalam hidup kita. Dia membawa pembebasan di dalam hidup kita. Dia membawa sukacita, Dia membawa damai sejahtera, Dia membawa kekuatannya untuk datang bagi kita. Saudara percaya Allah yang seperti itu? Nah, kita lihat firman Tuhan. Kenapa gak jalan? Ya. Lukas pasal 2 11 sampai 12 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, dengar baik-baik, Yesus lahir dalam hidup dia itu setiap hari, setiap saat.
Bukan saja pas bulan Desember tanggal 25 atau 24, 25 baru Yesus lahir dalam kehidupan saudara. Enggak. Setiap hari, setiap saat Yesus harus lahir dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yesus harus hadir, Yesus harus lahir di dalam kehidupan setiap hari di dalam hidupmu. Supaya engkau bercahaya, supaya engkau berubah, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang begini, Tuhan Yesus lahir itu cuma pada hari Natal doang dalam hidup dia. Jadi dia berubah tuh pas hari Natal. Datang ibadah Natal, dia kayak malaikat. Tapi setelah Natal, apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Nah, ini kesalahan besar bagi anak-anak Tuhan. Kenapa ketika kita percaya Yesus, saat itulah Yesus setiap saat lahir terus, tinggal terus di dalam hidupmu. Jangan keluarkan Yesus di dalam kehidupanmu. Lewat apa? Lewat tindakanmu yang gak benar. Lewat tindakanmu yang salah. Lewat perbuatanmu yang jahat. Itu sama dengan kamu mengeluarkan Yesus di dalam hidupmu. Kamu mematikan terang itu di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini dia bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, perhatikan, seorang raja, seorang Allah yang besar, dia datang ke dalam dunia, harusnya dia tinggal, dia lahir di istana. Harusnya dia lahir di tempat yang terhormat. Tapi hari ini kita mengerti bahwa gini, kita tahu sekarang bahwa Yesus lahir bukan di tempat yang terhormat. Yesus lahir di tempat yang hina. Di palungan. Palungan itu bukan, dengar saudara, palungan itu tempat makanan kambing domba. Jadi sangat amat kotor. Tapi Yesus lahir di tempat itu. Kenapa dia harus lahir di situ? Dia harus lahir di situ supaya apa? Dia mewakili orang-orang yang marginal. Kalau dia lahir di situ, semua orang bisa datang kepada dia, termasuk raja, termasuk pembesar, termasuk siapapun. Mereka bisa cari dia di situ. Tapi kalau dia lahir di istana, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang marginal, orang-orang yang miskin, dan mungkin bisa ke istana. Yesus lahir di tempat yang hina, Yesus lahir di tempat yang sederhana, supaya semua orang bisa datang kepada dia. Saudara, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menempatkan hal ini sebagai hal yang paling utama dalam hidup kita. Artinya gini saudara, kamu gak boleh lagi pilih-pilih orang. Oh, siapa yang harus saya? Nggak bisa. Kita harus bergaul dengan semua orang. Entah itu orang yang dalam tanda kutip, mungkin yang kita anggap bahwa itu di bawah kita. Sama seperti Yesus. Yesus nggak peduli, dia itu Tuhan, dia Raja. Tapi dia datang ke dalam dunia, di tempat yang hina, dia ada di sana. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena kita orang berdosa. Orang berdosa pun bisa pergi ke tempat itu. Haleluya. Ya. Saudara perhatikan, ini adalah sesuatu yang luar biasa Yesus lakukan. Dia berikan teladan bagi kita semua. Dia berikan teladan bagi kita semua. Walaupun dia Allah, dia Tuhan, dia rela datang ke dalam dunia dan bisa hidup, bisa lahir di tempat yang sederhana, bahkan cenderung kotor. Bukan cenderung, memang kotor banget. Tapi ketika Yesus ada di situ, yang kotor itu akan jadi bersih. Yang setuju katakan amin. Ketika Yesus lahir di dalam hatimu yang kotor, dengar, hatimu akan dipulihkan. Haleluya. Jadi buka hatimu hari ini untuk Yesus masuk dalam hidupmu, supaya hatimu itu dipulihkan. Jangan lagi ada kepahitan di sana, jangan lagi ada kebencian di sana, jangan lagi ada hal-hal yang gak benar di dalam hatimu. Karena ketika Yesus lahir di situ, maka semuanya akan dibereskan oleh Dia. Kalau kita bicara kemana tentang lawatan, saudara lihat, lawatan itu bahasa aslinya itu bicara begini. Dia datang melawat melihat kita tuh baik-baik saja atau enggak. Kalau kita enggak baik-baik saja, dia akan perbaiki, dia akan menolong kita untuk memperbaiki hal yang tidak baik itu untuk menjadi baik. Itu pengertian dari lawatan. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia melawat kita, dia lihat kita, dia melawat kita, dia lihat kita apakah kita baik-baik saja atau enggak.
Kalau kita tidak baik-baik saja, maka Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan memperbaiki apa yang rusak dalam hidup kita, memperbaiki apa yang tidak baik dalam hidup kita. Apa yang kita butuhkan, Dia akan tolong kita. Kita percaya kepada Allah yang seperti itu, saudara. Allah yang memperdulikan engkau, Allah yang mengasihi engkau dengan apa? Dengan segala hidupnya, dengan seluruh hidupnya. Allah kita yang kita percaya, Dia mengasihi kita dengan itu. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan harta, tetapi Dia turun membawa diri Dia untuk kita semua, mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Saudara perhatikan ini. Ini diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala. Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sederhana di padang itu. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang gak punya apa-apa. Tapi mereka mendengar kabar kesukaan besar pertama kali yang disiarkan pada saat itu waktu Yesus lahir. Mereka yang pertama kali diberitakan oleh para malaikat Tuhan. Kenapa Tuhan gak beritakan bagi orang-orang besar, kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar, kepada imam-imam, atau kepada ahli-ahli Taurat, tetapi kepada orang-orang yang sederhana? Karena Tuhan mau pakai orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus mengerti bahwa jangan melihat orang, jangan melihat bahwa seseorang itu tidak mungkin di bawah kita, tapi Tuhan bisa pakai dia. Haleluya. Tuhan bisa pakai orang itu lebih dari kita. Lihat kiri kanan, bilang begini, kamu berharga. Lihat, kenapa sampai begitu? Karena kamu berharga, makanya Yesus turun ke dalam dunia. Dia rela tinggalkan jabatannya sebagai Allah, sebagai Bapa. Dia rela tinggalkan surganya yang mulia untuk datang kepada kita. Karena kita yang berharga, karena kita yang mulia. Gembala-gembala yang sederhana, mereka mendengar kabar itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyiarkannya kepada orang lain. Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang-orang yang mungkin kita anggap orang-orang yang sederhana, orang-orang yang di bawah kita, tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, untuk memberitakan kabar kesukaan atau memberitakan kebenaran Tuhan bagi setiap orang. Jadi hari ini semua kita punya kesempatan untuk itu. Dengan semua kita, bukan saja pengurus gereja ini, bukan saja saya, bukan saja song leader atau pemuji-pemusik, bukan, semua kita. Semua kita. Yang penting kita mau buka hati kita untuk menerima Dia di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengar saudara, orang-orang yang berkenan itu adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Orang-orang yang berkenan itu adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Kalau saudara mau hitung dalam Alkitab, gak banyak orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya 3 orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Daud, seorang gembala juga, kambing domba 2-3 ekor yang Tuhan berbicara bagi dia dan Tuhan pakai dia. Yang ketiga Yesus, Yesus Kristus maksudnya. Ada 3 orang yang saya baca dalam Alkitab yang berkenan di hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan bilang begini, kamu dan saya juga berkenan di hatinya. Nah, setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ya, karena kamu dan saya, karena kita semua adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, makanya Dia turun cari kita. Kalau kita nggak berkenan, Dia nggak akan turun cari saudara dan saya. Tapi karena kita berkenan, makanya Dia turun cari kita. Haleluya. Amin. Mari kita belajar. Apa tujuan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia? Kita akan belajar ini. 1, menyelamatkan manusia dari dosa. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
yang berarti Allah menyertai kita. Wow, saudara perhatikan ini. Dia bilang, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Jadi ketika orang yang percaya Yesus, kita semua orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu berkenan di hati Tuhan. Karena kamu percaya Yesus. Karena kamu percaya Yesus, kamu berkenan di hati Tuhan. Dan dia bilang gini, ketika kamu percaya Yesus, kamu berkenan di hati Tuhan, Yesus tinggal di dalam hidupmu, maka itu Immanuel. Immanuel itu ada dalam hidupmu. Jadi setiap kali kamu melangkah, itu ada gini, Allah beserta denganmu. Ada Immanuel di situ. Entah itu kamu dalam kesedihan, entah itu kamu dalam pergumulan, entah itu kamu dalam sukacita, entah itu kamu dalam kebahagiaan, dengan Allah beserta denganmu. Dan setuju katakan amin. Allah tidak pernah meninggalkanmu kecuali kamu cabut dari dia. Kamu tidak akui dia, baru dia keluar dari hidup. Berarti tidak lagi ada Immanuel dalam hidup. Hari ini ada Immanuel di dalam hidup. Bilang kiri kanan, ada Immanuel dalam hidup. Jadi gini saudara. Kalau ada masalah dalam hidupmu, jangan gini. Jangan bilang, Tuhan engkau di mana? Enggak, Tuhan ada di situ. Tuhan tetap di dalam kamu. Jangan ketika kamu bersedih terus kamu teriak, Tuhan kamu di mana? Tuhan bilang, aku ada di dalam hidupmu. Karena aku Immanuel, aku beserta dengan engkau. Haleluya. Semua yang terjadi padamu, itu aku lakukan, aku izinkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa diproses untuk menjadi lebih baik. Kamu diproses untuk menjadi lebih matang. Kamu diproses untuk menjadi lebih kuat. Karena dia mau kamu kuat. Dia mau kamu dewasa. Dia mau kamu matang. Dengar, ketika kamu percaya Yesus, bukan berarti kamu bebas dari masalah. Enggak. Kamu enggak bebas dari masalah. Justru masalah diizinkan terjadi dalam hidupmu untuk menyempurnakan hidupmu. Bilang kiri kanan, kalau kamu ada masalah itu berarti penyempurnaan sudah mulai terjadi dalam hidupmu. Nah, bilang, kalau kamu ada masalah, bilang gini, itu berarti penyempurnaan mulai terjadi dalam hidupmu. Kecuali masalah itu kamu buat sendiri. Itu ngaluh. Ya. Tapi kalau tiba-tiba ada persoalan yang terjadi tanpa kamu bikin sesuatu, lalu tiba-tiba ada saja dalam hidupmu, dengar, kamu sedang diproses untuk menjadi sempurna. Haleluya. Kamu sedang diproses untuk menjadi sempurna. Jadi bersyukurlah untuk itu. Karena gini, karena ada Immanuel di dalam hidup. Karena ada Allah yang menyertai engkau selalu. Jangan bersungut-sungut ketika masalah datang. Tuhan engkau di mana? Tuhan kok gue udah percaya kamu tapi kamu gak pernah nolong. Enggak. Tuhan bilang begini, aku ada bersama-sama denganmu. Maka libatkan Tuhan terus dalam hidupmu. Jangan pakai cuma pikiran sendiri, jangan pakai kedaginganmu, jangan pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Libatkan dia dalam hidupmu dan kamu akan lihat bagaimana dia akan membawa kamu semakin hari semakin naik. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain daripada Allah sendiri. Dengar, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain daripada Allah sendiri. Kenapa sampai Allah yang harus menyelamatkan kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Dulu zaman perjanjian lama, kita diselamatkan penghapusan dosa itu dengan apa? Dengan darah anak domba yang tidak bercela. Setiap tahun, setiap imam itu harus mempercikan darah anak domba yang tidak bercela untuk penghapusan bagi setiap dosa kita. Tapi di zaman perjanjian baru sudah tidak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan darahnya sudah tercurah untuk melepaskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan setuju katakan amin. Dan setuju katakan amin. Perhatikan. Kenapa sih sampai kita harus ditebus? Cuma Allah yang harus menebus kita. Kenapa sih manusia aja yang menebus kita? Atau pakai aja lah darah binatang yang kayak zaman perjanjian lama. Kan bisa aja, karena itu juga berkenan kan?
Karena pernah dipakai seperti itu. Tapi kenapa sampai Yesus sendiri sebagai Allah yang harus mati mencurahkan darahnya untuk menebus kita? Perhatikan ini baik-baik. Saudara dan saya adalah gambar diri Allah. Jadi kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Kita bukan diciptakan serupa segambar dengan kambing domba. Halo? Dengan binatang. Kalau kita serupa dan segambar dengan kambing domba atau dengan binatang, kita pasti ditebus oleh binatang, bisa. Dengan darah binatang, oke. Tapi kita segambar dan serupa dengan Dia. Makanya salah satu-satunya penebus kita yang paling benar cuma Yesus sebagai Allah. Haleluya. Kenapa? Karena Dia Allah. Karena kita ini gambar diri Dia sendiri. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, itu penghormatan bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada identitas Allah. Semua kekuatan Allah itu ada dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau kamu melihat Allah, gampang. Lihat aja di sebelahmu, itu ada Allah. Makanya jadikan hidupmu benar. Jangan sampai orang lihat sebelahmu bukan Allah. Tapi siapa? Lucifer. Halo, setan, iblis. Ya, harus jadikan hidupmu itu. Karena kamu gini kan? Karena kamu itu adalah gambar diri Allah yang sempurna. Makanya gini, Allah harus turun untuk menyelamatkanmu dari dosa. Karena dasar kamu itu dari Allah. Halo? Karena dasar kamu itu dari Allah. Makanya Dia harus menyelamatkan engkau dari dosa. Istilahnya begini, darah daging kamu itu dari Allah. Perhatikan, hari pertama sampai hari kelima, Dia cuma berfirman. Semuanya jadi. Hari ke-6, Dia tidak lakukan itu. Kenapa? Dia harus turun sendiri. Untuk apa? Mengotori tangannya yang kudus itu untuk membentuk kita dari debu tanah. Dengar, Allah yang besar itu, Allah yang dasar menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang memberkati kita dengan segala berkatnya, Dia mengotori tangannya untuk membentuk kita. Jadi kamu dan saya itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia di matanya. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu mulia. Kamu mulia di mata Allah. Kamu orang hebat di mata Allah. Maka jadikan hidupmu itu juga hebat. Jadikan dirimu juga itu berharga di mata Allah. Supaya kamu menjadi orang yang berkenan di hadapan. Makanya kenapa Dia turun? Karena memang kita berharga. Karena kita ini adalah model Dia, gambar diri Dia yang sempurna. Jadi Dia yang harus turun menebus kita. Selain Dia nggak bisa, nggak sempurna. Kesempurnaan itu adalah dari Yesus yang menebus kita. Sehingga saat ini kita menjadi serupa kembali dengan Dia. Kita menjadi gambarnya juga yang sempurna. Haleluya. Dosa membuat gambar itu hancur. Tapi ketika Yesus datang menebus kita, gambar itu terus dipulihkan. Gambar itu terus dibersihkan. Sehingga nanti akan semakin serupa kembali gambar itu dengan Kristus. Haleluya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Kata penebus itu sendiri kan saudara tahu ya. Tebus berarti kan ada orang lain yang pegang itu. Ya, ada orang lain yang memiliki itu sebelumnya. Harus ditebus. Siapa yang memiliki kita sebelumnya? Waktu kita dalam dosa? Setan, iblis. Karena dia memperdayai Adam dan Hawa. Makanya saat itu Adam dan Hawa memberikan semua kuasa itu bagi dia. Bagi iblis. Jadi Yesus datang untuk menebus kita dari kuasa maut itu. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Saudara, kalau orang gini, makanya kita sering diejekan gitu. Kok orang Kristen kok Allahnya mati? Orang Kristen kok Allahnya disalibkan? Orang Kristen kok Allahnya seperti itu? Nah, orang yang belum mengerti akan seperti itu sama dengan iblis, sama dengan setan.
Ya, setan ketika Yesus diludahi, setan ketika Yesus dipukuli, dia ketawa, dia bergembira. Apalagi waktu Yesus mati, wow, dia bersorak-sorai karena dia tahu Yesus mati. Tapi dia tidak tahu, pada hari yang ketiga ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itulah kekalahan telak untuk si kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kita dimerdekakan dan iblis dikalahkan. Dan setuju, katakan, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara merdeka hari ini. Saudara menjadi orang-orang yang bebas hari ini. Kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi hari ini setan ada di telapak kaki saudara. Amin. Alkitab bilang begitu. Setan, iblis itu di telapak kaki saudara. Jadi jangan takut setan lagi. Kalau ada orang-orang yang takut setan, maju ke depan, saya berdoa. Haleluya. Ya. Jangan sampai malam-malam suami istri, kadang-kadang istri yang bangun suami, tolong dong antar gua ke toilet. Aduh. Ini lebih parah lagi, suaminya bangunin istri, suaminya yang takut setan, ini kacau. Istri-istri dengar kalau ada suami yang takut begitu, didorong aja biarin. Setan sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Bisa dikatakan amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, setan sudah tidak berkuasa lagi atas hidup. 4 alasan Allah menyelamatkan dunia melalui Yesus Kristus. Yang pertama, kasih karunia dan belas kasihan. Semuanya karena belas kasihan Allah. Amin. Karena kasihnya bagi kita, makanya kita diselamatkan. Karena dia mengasihi kita, makanya dia datang ke dalam dunia. Tinggalkan kemuliaannya untuk masuk ke dalam dunia menyelamatkan kita. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Allah. Waktu dosa masuk ke dalam dunia, dengar, kita putus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi hubungan antara kita dengan Allah, nggak ada sama sekali, saudara. Putus hubungan. Hanya yang bisa menyambungkannya adalah Yesus Kristus, karena Dia Tuhan. Saudara lihat di Kejadian pasal 1 ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itulah rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia itu sudah mulai dirancangkan. Makanya kita dengar kata begini, keturunan perempuan atau ular ini akan mematuk tumit dari si perempuan, dan keturunan dari perempuan akan menginjak kepala si ular. Itu sebenarnya adalah rancangan Tuhan untuk menebus dosa manusia. Dari situ betapa Dia mengasihi kita dari awal. Walaupun kita buat dosa, tapi Dia tetap mengasihi kita. Haleluya, amin. Makanya Dia datang untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Allah dengan jalan salib. Tidak ada jalan lain selain pengorbanan Kristus di kayu salib untuk membawa kita membangun hubungan kita kembali dengan Dia. Penebusan dari dosa sudah jelas. Anugerah keselamatan. Dengar, perbuatan baikmu tidak akan menyelamatkan engkau. Perbuatan baik sebaik apapun yang kau melakukan, dengar, itu tidak akan menyelamatkan engkau dari dosa. Dosa hanya bisa diselamatkan cuma dengan satu, percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Percaya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara, itu yang disebut dengan anugerah. Apa yang tidak layak kita terima, itu kita terima. Itu grace gitu. Apa yang tidak layak kita terima, kita terima. Karena Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Yohanes 1 ayat 17 sampai 18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ingat, ketika Yesus masuk ke dalam dunia, Dia sedang menyatakan diri Allah kepada manusia. Karena kita sudah tidak pernah lihat Allah lagi. Saudara dan saya tidak pernah bisa melihat Allah lagi. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, saudara bisa melihat Allah di dalam Yesus. Makanya Dia menyatakan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus anaknya sendiri. Jadi hari ini saudara, ketika Yesus sudah tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat siapa? Sebagai gambaran Dia dalam hidup kita. Kita melihat siapa sebagai gambaran Dia dalam hidup kita? Hah? Kita melihat kita, karena kita adalah representasi dari Tuhan. Yesus tinggal dalam hidup kita. Makanya kalau orang melihat Yesus, orang cuma datang lihat kamu. Makanya hidup kamu itu harus berkenan.
Supaya apa? Jangan jadi batu sandungan bagi orang untuk melihat Tuhan. Kamu harus membuat supaya diri kamu itu menjadi representasi dari Tuhan. Sehingga orang melihat kamu, orang sedang melihat Yesus di dalam hidup kamu. Amin. Sama. Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia membawa nama Allah, nama Bapaknya. Representasi dari Bapa itu diambil, memang dia Allah. Jadi dia menunjukkan itu, lihat. Yesus mengasihi, Yesus menebus, Yesus tidak pernah macam-macam. Itu yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya orang melihat Tuhan, melihat Allah di dalam hidup Yesus. Nah ketika Yesus sudah tidak ada di dalam dunia ini, dia bilang begini, aku pergi. Tetapi kamu yang akan menjadi representasiku di dunia ini. Kamu yang akan menjadi perwakilanku di dunia ini. Kamu yang menjadi saksiku di dunia ini. Kamu harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Agar semua orang bisa membaca. Membaca apa? Membaca kasih. Membaca apa lagi? Membaca kebenaran di dalam hidupmu. Jangan buat sampai hidupmu menjadi batu sandungan untuk orang tidak melihat Tuhan. Orang lari dari Tuhan. Jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga juga pikiranmu, jaga juga tingkah lakumu, jaga raut wajahmu. Nah kadang-kadang kan suka begitu kan. Orang kalau datang lihat wajah kita aja orang, aduh, sudah nggak mau datang ke gereja lagi. Bukan masalah hitam, bukan saudara. Bukan. Tapi masalah kita yang kadang-kadang bikin raut wajah kita itu kadang-kadang penolakan bagi orang-orang yang datang. Makanya kita harus jaga hidup kita. Coba, kalau saudara datang di rumah seseorang punya rumah tetangga, lalu orang itu bikin mukanya kayak, tahu nggak pepaya yang masak di hujan, saudara? Pepayanya udah panjang, baru masaknya di hujan lagi, lebih bengkak lagi itu. Masuk di situ baru lihat mukanya kayak gitu. Kira-kira saudara mau nggak masuk di rumah itu? Nggak mau kan? Nggak berani masuk di situ. Kenapa? Karena bisa raut wajah kita itu buat orang nggak enakan, nggak mau datang ke tempat itu. Nah kita harus jaga hidup kita tuh. Kita harus jaga perkataan kita. Nah perkataan juga, sikap kita harus jaga supaya harus seperti Kristus. Harus seperti Kristus. Yesus bilang begini, kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Apakah berani kita ngomong itu? Kalau kamu mau lihat Yesus, lihat aku. Berani nggak kita ngomong begitu? Berani. Nah, satu aja yang berani. Yang lainnya gimana? Sama. Enggak berani tuh. Ya. Berani nggak kita ngomong begitu? Kalau kamu mau lihat Yesus, lihat aku. Berani nggak? Halo? Dari sekarang harus berani. Itu memicu kita untuk hidup dalam kebenaran. Harus berani, bilang kiri kanan gini, kalau kamu mau lihat Yesus, lihat aku. Dengar baik-baik. Yesus itu bukan masalah ganteng atau enggak. Yesus itu bukan masalah rambut gondrong atau botak, bukan. Bukan itu saudara. Lihat Yesus itu lewat dari karakter kita. Dengar, semua orang itu makanya gini, harus lihat ini nih, saudara. Supaya pandangan pola pikir kita itu benar kepada ciptaannya. Hari ke-6 itu ketika dia sudah selesai membuat manusia, dia bilang gini, semuanya amat sangat baik. Halo? Amin? Ingat, jangan ngomong ke tetanggamu, jelek banget itu. Dengar Bapak, kamu sedang melawan Tuhan. Karena dia bilang begini, itu sangat amat baik. Haleluya. Iya, harus jaga. Dengar, soal jelek atau tampan atau cantik kan itu pandangan kita sebagai manusia. Betul kan? Pandangan Allah itu semua baik, bahkan sangat amat baik. Amin saudara? Kau Indonesia kan orang suka yang putih-putih kan? Tapi di bule-bule sini coba lihat,
Orang suka kan yang hitam-hitam. Haleluya. Mendingan gue tinggal di sana deh. Ya, cuma kan itu pandangan manusia aja. Tapi kok pandangan Tuhan beda. Makanya kita harus mandang dengan apa? Pola pikir Tuhan, dengan cara pandang Tuhan. Dengar baik, cara pandang Tuhan itu harus yang masuk ke dalam hidup kita. Cara Tuhan menyatakan dirinya dan berhubungan dengan manusia melalui alam semesta, lewat hati nurani dan lewat Alkitab, sudah disempurnakan dan digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi kehadiran Tuhan itu bisa lewat apa saja, tapi disempurnakan melalui kehadiran anaknya sendiri ke dalam dunia. Sama dengan hidupmu. Kehadiran Yesus itu bisa dalam bentuk apa saja, tapi dengar, harus disempurnakan oleh kehadiranmu di tempat itu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi kehadiran itu membawa Kristus di situ. Membawa kehadiran Kristus di situ itu disempurnakan. Yesus itu bisa bicara dengan apa saja. Yesus bisa bicara dengan situasi yang seperti apa saja. Tapi dengar, kamu yang menyempurnakan semuanya itu. Sehingga orang bisa lihat, oh Yesus. Oh itu Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai buat orang maki-maki Tuhan. Jangan sampai buat orang lari dari Tuhan. Gak boleh. Terakhir, bukti kasih Allah. Pemuji-pemuji maju ke depan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini karena bukti kasihnya kepada kita. Kenapa? Soalnya saya masih berdosa, hancur-hancuran. Dengar, dosa dengan kemuliaan Allah tuh gak bisa bersatu. Dengar baik, dosa dan kemuliaan Allah dan kebenaran Allah itu gak bisa bersatu. Cuma karena kasihnya, dia mau datang mau terabas itu. Dengar baik, dia datang mau terabas itu, saudara. Dia mau melakukan itu karena dia mengasihi kita. Wah, saudara pernah dengar? Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan begini, ada kalimat satu gini. Ketika dosa itu ditimpahkan kepada Yesus, ketika dosa kita ditimpahkan kepada Yesus, pada saat itu Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Saudara dengar ini? Kali pertama Yesus ditinggalkan oleh Allah, oleh Bapanya pada saat itu. Dan itu satu-satunya Allah meninggalkan Yesus itu di situ. Ketika dosa kita ditimpahkan bagi dia, Allah memalingkan muka dari anak. Saat itu dia meninggalkan Yesus sendiri. Makanya Yesus teriak ini, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa sampai dia meninggalkan? Karena dosa kita. Karena Allah tidak bisa bercampur dengan dosa. Cuma karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, dia mau datang tebus saudara dan saya. Amin. Bilang kiri kanan ini, mari hidup dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Karena kasih-Nya, dia bisa menyelamatkan kita. Jangan karena dosa akhirnya Yesus datang pada kali yang kedua. Untuk apa? Untuk menebus kita lagi. Nggak ada lagi itu. Cuma satu kali itu selamanya. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dalam hidup. Beberapa hal yang Kristus lakukan ketika dia membuktikan kasih-Nya pada kita. Dengar ini baik-baik. Ini keren. Ia mengorbankan kemuliaan. Ini beberapa hal yang Yesus lakukan ketika dia membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Dengan cara ia mengorbankan kemuliaannya. Dia rela jadi hina, tinggalkan kemuliaannya di sorga untuk datang menjadi serupa dengan kita. Itu hal yang hina bagi dia. Tapi dia lakukan, dia korbankan semua kemuliaan itu. Semua karena saudara dan saya. Segala kemuliaan dia buang. Makanya ia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Bagaimana
Allah bisa mati? Allah memang gak bisa mati. Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia 100% manusia dan 100% Allah. Jadi kemanusiaan dia yang mati, bukan Allahnya yang mati. Manusianya yang mati. Di atas kayu salib, dia lakukan itu bagi saudara dan saya. Karena dia mengasihi. Dan yang terakhir ini, dia mengorbankan kekayaannya. Aku rela jadi miskin, supaya dengan kemiskinanku, kamu jadi kaya. Yang setuju katakan amin. Supaya dia rela jadi miskin. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin itu jadi kaya. Karena dia, kehadiran dia di dalam dunia. Perhatikan, Yohanes 10 ayat 10b dia dalam begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Semua orang yang hidup di dalam Kristus dengan baik, dia sudah diberkati dengan melimpah. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, bilang kiri kanan. Kamu sudah diberkati dengan melimpah. Bilang kiri kanan sekali lagi. Kamu sudah diberkati dengan melimpah. Kamu hidup dalam Kristus, kamu sudah diberkati dengan melimpah. Mari saudara, kita merayakan kelahiran Kristus di 2023 ini. Kita sadar bahwa hidup kita semua sudah dilayakkan oleh Dia. Hidup kita semua sudah dibenarkan oleh Dia. Hidup kita semua sudah diberkati oleh Dia. Hari ini, mari lakukan kebenaran dalam hidup. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur yang engkau harus naikkan kepada-Mu. Haleluya. Jangan Natal terus mabuk-mabuk. Dengar baik-baik. Jangan perayaan Natal dibikin mabuk-mabuk. Yesus datang di kandang itu gak mabuk loh. Orang Majus gak datang minum-minuman di sana, enggak. Orang Majus itu datang bawa persembahan. Itu artinya kamu harus menyembah Dia. Haleluya. Kalau yang berpikir mabuk-mabuk, bertobat. Yang masih belum bertobat, maju ke depan nanti, saya panggil. Sudah pernah tumpang tangan, sekarang tumpang kaki. Haleluya. Amin. Jadi jadikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Dia yang Allah turun untuk menjadi manusia itu penghinaan bagi Dia. Kamu mabuk-mabuk. Kamu hidupnya bukan berkenan. Gimana? Hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Memang kalau gak mabuk gak ganteng lah. Minum aja yang itu apa? Coca-Cola, air jeruk itu keren. Ya om ya, air jeruk ya. Coca-Cola aja. Ya, nah mari saudara, dengan Natal ini kita memperbaiki hidup kita agar kita semakin diberkati, kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia.